ya sudah bersedia datang dan meluangkan waktunya hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Mbak saat ini untuk datang ke sesi hari ini? Agak campur aduk sih Kak perasaannya. Sebenarnya saya juga nggak tahu harus cerita dari mana. Gak apa-apa sih kalau misalnya Mbaknya bingung mulai dari mana gitu, itu kan hal yang wajar. Saya di sini tuh untuk mendengarkan, jadi Mbak ini bisa cerita dengan kenyamanan Mbak sendiri. Boleh saya tahu apa yang membuat Mbak tuh akhirnya bisa memutuskan untuk bicara pada saya hari ini? Belakangan ini aku lagi sering kepikiran sih soal Bapak. Tiba-tiba gitu keinget, terutama kalau ada hal-hal yang ngingetin aku sama beliau. Baik, saya bisa membayangkannya itu bukan hal yang mudah gitu untuk dijalani gitu kan. Sudah terutama kalau munculnya tiba-tiba perasaan tersebut di tengah aktivitas Mbak sehari-hari. Saya ingin benar-benar gitu memahami apa sih yang Mbak alami. Boleh nggak Mbak ceritakan sedikit tentang Bapak dan apa sih yang terjadi? Ya, jadi Bapak itu meninggal beberapa waktu lalu itu Pak, sebelum orang tua saya. Tapi sebelumnya orang tua saya udah berpisah cukup lama sebelum Bapak meninggal. Jadi waktu kabar itu datang, saya benar-benar shock, nggak percaya. Padahal sebelumnya beliau emang sedang kritis, tapi tetap aja rasanya nggak nyangka gitu Pak. Jadi saya bisa dengar ya bahwa ada dua hal yang besar yang Mbak lalui gitu kan, yang perpisahan orang tua Mbak dan kemudian kehilangan bapak Mbak. Nah, wajar sekali ya kalau misalnya itu tuh terasa berat gitu, apalagi datangnya kabar itu tuh membuat Mbak tuh shock, meskipun sudah tahu gitu kondisi bapak tuh kritis. Terkadang pikiran kita memang butuh waktu untuk menerima semua itu gitu, walau secara logika kita itu sudah tahu gitu kemungkinannya apa yang akan terjadi, seperti itu Mbak. Iya Kak, apalagi hubungan aku sama Bapak itu sebenarnya udah gak terlalu deket sih gitu semenjak perceraian itu. Tapi pas kecil saya deket banget sama beliau gitu Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak udah berbagi sejauh ini. Ini kan bukan cerita yang sederhana ya Mbak, ada banyak gitu lapisan perasaan di dalam diri Mbak. Saya dan Mbak sendiri pelan-pelan gitu untuk coba memahami sama-sama apa yang sebenarnya paling berat untuk Mbak rasakan saat ini, seperti itu. Terus Mbak tadi kan bilang belakangan ini tuh kan sering terjadi kepikiran soal Bapak. Saat memang itu muncul, biasanya apa sih yang paling membuat kuat perasaan Mbak? Sedih sih ya, kadang juga kayak sakit gitu, nyesel, terus suka kepikiran saya sekarang gak punya sosok ayah lagi gitu. Jadi ada kesedihan, ada rasa sakit yang Mbak gambarkan seperti nyesel, dan juga ada pikiran tentang kehilangan sosok ayah dalam kehidupan Mbak ke depannya. Nah, kalau boleh saya tanya nih, pikiran seperti apa sih yang paling sering muncul berulang-ulang di kepala Mbaknya? Saya sih sering ingat dulu waktu kecil, Bapak suka ingatin saya soal ibadah gitu. Hal-hal kecil kayak gitu yang bisa bikin saya pikiran terus sampai sekarang. Kenangan itu kan sepertinya tuh punya makna yang dalam ya buat Mbaknya. Nah, selain mengingat hal-hal itu, apakah ada nggak pikiran lain gitu, misalnya tentang penyesalan, rasa bersalah, atau pertanyaan yang hubungan Mbak dan Bapak yang sempat berjarak seperti itu? Kadang ada rasa nyesel karena waktu dewasa kita nggak terlalu dekat. Tapi saya juga coba mikir yang udah terjadi, saya coba ikhlasin gitu Kak. Jadi yang bisa saya tangkap itu ada dua hal ya yang berjalan bersamaan di pikiran Mbaknya. Nah, di satu sisi ada penyesalan tentang jarak Mbak
semasa dewasa dengan Bapak, di sisi lain juga Mbak juga sudah berusaha gitu menerima dan mengikhlaskan. Nah ini tuh menunjukkan Mbak ini tuh sudah mulai bergerak ke arah yang penerimaan diri gitu, meskipun memang prosesnya itu belum selesai sepenuhnya. Iya kak, kadang juga saya bingung kok masih suka sedih, padahal udah coba buat ikhlas. Sebenarnya itu tuh kan bukan tanda Mbak gagal sih sebenarnya Mbak, bahwa Mbak itu sedang berproses. Nah justru itu tuh hal yang wajar terjadi dalam proses berduka gitu. Perasaan sedih itu bisa muncul kembali meski memang sudah berusaha untuk menerima, karena ya ikhlas itu proses gitu, bukan keadaan yang sekali jadi langsung selesai seperti itu. Nah sekarang dari sisi keseharian Mbak nih, apakah kesedihan atau pikiran-pikiran itu sampai bisa mengganggu aktivitas Mbak? Misalnya kayak saat bekerja Mbak kepikiran, tidur, atau pola makan Mbak juga terganggu seperti itu. Kalau kerja masih bisa jalan sih kak, cuma kadang kalau lagi sendirian, nah itu suka tiba-tiba keinget terus sedih gitu. Baik, mungkin itu kan informasi pentingnya bagi saya. Jadi aktivitas harian dan pekerjaan Mbak ini kan masih bisa berjalan dengan cukup baik ya, dan kesedihan itu akan lebih sering muncul ketika saat Mbak itu sedang sendiri gitu, atau ada pemicu tertentu. Nah ini tuh menunjukkan Mbak itu masih memiliki kendali yang cukup baik gitu atas atas keseharian Mbak, maupun meskipun proses berduka itu masih berlangsung di kehidupan Mbak seperti itu. Kalau saya bisa coba simpulkan gitu ya, dari yang Mbak ceritakan ada 3 hal utama yang sedang Mbak hadapi ya. Yang pertama itu kesedihan dan rasa sakit kehilangan yang masih muncul berulang. Yang kedua itu pikiran berulang tentang kenangan dan penyesalan gitu terkait jarak hubungan dengan Bapak. Yang ketiga, proses penerimaan yang sudah dimulai tapi belum sepenuhnya tuntas. Nah, apakah itu tuh cukup mewakili apa yang Mbak rasakan, atau ada hal lain yang menurut Mbak itu akan lebih mendesak gitu? Saya rasa itu udah cukup mewakili sih kak. Yang paling saya pikirin itu gimana caranya supaya saya nggak kepikiran terusan biar bisa lebih tenang. Baik, jadi mungkin fokus utamanya ya yang ingin Mbak capai itu adalah menemukan cara untuk lebih tenang menghadapi kenangan dan kesedihan ini tanpa harus menekan atau menghindari perasaan tersebut. Nah, mari kita coba pikirkan bersama-sama gitu, langkah-langkah apa sih yang bisa membantu Mbak ke depannya seperti itu. Nah, sebelum kita bicara gitu soal cara baru, saya tuh ingin tahu dulu gitu Mbak, selama ini ketika rasa sedih itu muncul pada pikiran Mbak atau perasaan Mbak, apa sih yang biasanya Mbak lakukan untuk menghadapi perasaan tersebut? Biasanya saya coba ikhlasin aja, terus saya alihin ke kerjaan atau ibadah juga suka, karena bapak dulu kita suka ngeliatin soal hal itu gitu. Baik, itu tuh sebenarnya strategi yang cukup baik ya Mbak buat Mbak gitu, mengalihkan perhatian pekerjaan, menunjukkan Mbak itu punya kemampuan untuk tetap berfungsi gitu di tengah kesulitan dan kembali ke ibadah gitu. Justru menjadi cara yang bermakna karena terhubung langsung dengan kenangan dan nilai yang Bapak ajarkan. Bagaimana sih gitu kalau boleh tahu rasa bagi Mbak ketika melakukan ibadah, apakah hal itu tuh membantu meredakan kesedihan Mbak seperti itu? Lumayan sih, jadi agak lega, tapi ya tetap aja kadang sedihnya muncul lagi. Itu masuk akal ya Mbak, apa yang Mbak rasakan. Nah, ibadah dan keikhlasan itu kan adalah sumber kekuatan yang baik ya Mbak, tapi bukan berarti kesedihan itu tuh harus hilang sepenuhnya begitu saja di dalam diri Mbak. Nah, justru seringkali gitu membuat ruang itu tuh untuk merasakan sedih sejenak, kemudian hal itu kembali tenang, itu adalah bagian proses yang sehat. Nah, apakah Mbak itu punya teman atau rekan kerja gitu yang bisa Mbak ajak bicara saat momen-momen sedih yang Mbak rasakan saat itu? Ada beberapa teman
tapi saya jarang sih cerita soal ini. Biasanya saya pendam sendiri. Oke, kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang membuat Mbak tuh lebih sering memendam sendiri dibanding bercerita kepada orang-orang sekitar Mbak? Mungkin karena takut dianggap berlebihan, soalnya hubungan saya sama bapak juga nggak terlalu dekat pas dewasa. Oke, saya mengerti gitu ya kekhawatiran yang Mbak rasakan itu gitu. Tapi penting gitu Mbak untuk Mbak ketahui bahwa kedalaman duka seseorang itu tidak selalu sebanding dengan kedekatan fisik di masa terakhir Mbak gitu, melainkan dengan makna emosional yang terbentuk, termasuk dari kedekatan Mbak dengan Bapak sejak kecil gitu. Nah, perasaan Mbak tuh valid memang dan tidak berlebihan gitu. Ya juga ya Kak. Jadi saya juga mau coba buat cerita ke papa teman saya. Oke, itu langkah yang sangat baik ya Mbak buat Mbaknya. Nah, sekarang kita coba susun gitu ya beberapa langkah kecil gitu yang bisa Mbak lakukan itu ke depannya. Yang pertama mungkin Mbak bisa dari sisi yang Mbak sudah berjalan dengan baik, saya sarankan Mbak kan akan tetap menjalankan hal itu gitu. Seperti yang tadi ibadah dan kebiasaan mengalihkan diri ke pekerjaan karena itu tuh sudah terbukti membantu ke Mbak gitu kan. Nah, kedua itu mungkin Mbak bisa mencoba mulai berbagi cerita ke salah satu teman yang Mbak percayai seperti itu. Mbak tidak perlu gitu semua sekaligus, itu cukup mulai dari yang terasa paling nyaman buat Mbak ceritakan. Ketiga itu ketika kenangan Bapak muncul gitu, alih-alih itu akan menahan atau langsung mengalihkan, Mbak bisa coba gitu beri waktu sebentar untuk merasakannya, misalnya dengan menulis apa yang Mbak rasakan, atau Mbak bisa tuh berdoa secara khusus gitu untuk Bapak. Nah, bagaimana menurut pandangan Mbak, apakah langkah-langkah yang tadi saya jelaskan akan Mbak bisa jalani? Saya rasa bisa sih Kak, apalagi soal menulis perasaan. Soalnya saya belum pernah coba dan saya tertarik. Bagus. Mbak kan bisa nih mulai dengan cara sederhana aja gitu, nggak perlu memaksakan diri Mbak harus menulis panjang gitu. Nah, mungkin terakhir saya ingin memastikan gitu, apakah belakangan ini tuh Mbak pernah merasa kesedihan gitu sampai membuat Mbak tuh merasa tidak sanggup, atau muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri gitu? Enggak sih Kak, kalau sampai segitunya. Karena saya cuma sedih dan kepikiran aja, tapi masih bisa menjalani aktivitas kayak biasa. Sebenarnya terima kasih gitu ya sudah menjawab dengan jujur. Nah, itu tuh informasi yang penting dan melegakan untuk saya dengar gitu, karena saya juga ingin mengingatkan gitu, jika sesuatu waktu gitu rasa sedih itu terasa semakin berat atau mengganggu keseharian Mbak secara signifikan, Mbak bisa kembali bicara dengan saya atau mencari dukungan profesional lainnya gitu. Untuk saat ini bagaimana perasaan Mbak setelah kita panjang bercerita? Lumayan juga, terus jadinya saya jadi lebih paham kalau yang saya rasain itu wajar gitu dan nggak salah. Baik. Nah, saya senang gitu ya mendengar mendengar perasaan Mbak ketika kita sudah melakukan hal ini. Mbak juga sudah menunjukkan gitu keberanian besar untuk bicara dan jujur tentang perasaan Mbak hari ini. Mungkin mari kita coba jalani langkah-langkah kecil yang tadi sudah kita susun, dan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangannya